kemudian sampai 5 tahun itu harus berimbang, Mbak Mesti ya. Jadi karbohidrat itu adalah 45 sampai 60%. Kemudian protein sekitar 10 sampai 15% dan lemak itu sekitar 35 sampai 45%. Nah, itu seimbang, kelima harus seimbang. Dan jangan lupakan juga namanya mikronutrien. Nah, mikronutrien itu apa aja? Vitamin, kan penting banget ya, Mbak Messi ya, vitamin. Ya, vitamin ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, itu semua yang larut lemak. Kemudian ada vitamin C, vitamin B, dan jangan lupa juga itu adalah jangan dilupakan ya, ada namanya zat besi, asam folat. Nah, natrium, kalsium, kalium itu semua juga perlu diberikan kepada anak-anak kita secara seimbang. Nah, itu namanya adalah nutrisi dan gizi seimbang. Aduh, ternyata banyak banget yang harus kita kasih sama anak ya. Agak bingung juga nih, karena kalau misalnya kita orang awam ya Gigi ya. Kalau pengalaman Gigi sendiri nih, ngasih buat Rafathar gitu kan, pasti ingin memenuhi kebutuhan yang seimbang juga dan gizi seimbang dari makanan-makanan yang dikonsumsi sama anak nih. Apa sih yang Gigi lakukan untuk memberi gizi dan juga asupan nutrisi yang seimbang untuk anak? Kalau aku, intinya sih ya itu dia, pasti ya tadi dokter kan udah ya bilang lah gitu, yang kayak gitu makanan-makanan, vitamin juga pasti, dan kebetulan juga lumayan bawel gitu soal makanan gitu ya, apalagi selama hamil, dari dulu pas hamil pertama, hamil kedua juga lumayan bawel gitu, kalau makanan nggak boleh ngaco gitu, terus makanannya juga nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus ya ditanyain terus sekarang. Jadi kalau aku lagi hamil tuh lebih perhatian, pun ke anak yang udah sekarang Rafathar udah 6 juga pun sama gitu. Jadi emang dipilihin makanan yang memang bisa memenuhi gizi dan juga asupan nutrisinya ya buat Rafathar dan juga si Jabang bayi gitu ya. Oke, Raffi di sela kesibukannya Raffi nih, kadang-kadang suka ikut bawel juga nggak sih soal makanan-makanan buat Rafathar gitu, misalnya, jangan dikasih itu, nggak ada gizinya, atau gimana, Vi? Iya, pasti, karena aku juga percaya tuh kalau misalnya kita memberikan makanan yang bergizi, anak kita juga pasti tumbuh kembangnya akan lebih baik, dari brainnya, dari perkembangan fisiknya, dari perkembangan semuanya. Jadi memang intinya tuh dengan gizi ya, contohnya deh kalau misalnya kita, kebetulan aku juga lagi pegang tim bola kan, misalnya tim orang atlet aja, maksudnya mereka dibutuhkan gizi yang paling baik. Nah, apalagi bayi yang memang anak baru mulai berkembang, itu sangat penting sekali. Gizi-gizi itu perlu, dan di Indonesia itu mungkin ya memang sekarang penting banget penyuluhan, sosialisasi untuk gizi yang terbaik untuk anak kita agar tumbuh kembangnya menjadi yang terbaik juga. Iya, wah ini luar biasa banget nih ya, Raffi sama Mama Gigi ya, di sela-sela kesibukan mereka, pasti mereka juga sangat concern kalau buat masalah nutrisi dan juga gizi anak ya, Dok ya. Gigi ada yang pengen ditanyain nggak sama Dokter Dandung nih? Silahkan loh. Apa ya, mungkin terkait gizi sih sebenarnya kadang-kadang kan nggak tahu, aku tuh kalau dapat informasi dari dokter gitu, waktu itu juga ada dokter. Jadi kan sebenarnya nggak tahu tadi ada sedikit perbedaan gitu, kalau misalnya kebanyakan makan karbohidrat juga kan sebenarnya kan punya bukan gitu kan. Jadi betul. Raffi tuh suka misalnya bawel gitu, atau keluarga suka bawel gitu, apa namanya, nasinya gitu, padahal kan sebenarnya karbohidrat itu kan bisa dapat dari mana aja, benar nggak sih, Dok? Maksudnya kayak kita buah juga beratnya, nggak serta-merta selalu harus makan nasi terus gitu. Yes, betul. Yes, benar banget itu Gigi, benar. Jadi untuk memang mendapatkan yang paling optimal, maksudnya ya karbohidrat ada, tapi benar gitu, misalnya kan kalau buat kita hamil dan anak-anak pun, Rafathar juga, aku tuh selalu menerapkan lebih banyak, kalau aku ya biasanya lebih banyak proteinnya gitu daripada hidratnya gitu, supaya ya buat tumbuh kembang dan didampingi pasti dengan vitamin-vitamin dan mineral lainnya gitu. Jadi ya itu sebenarnya, apakah, makanya aku bingung gitu, apa benar, apa salah gitu, karena suka diprotes. Oke, itu benar Gigi ya, yang Gigi sampaikan itu benar banget. Jadi memang begini, Gigi, Mbak Mesti sama Raffi ya. Jadi bagaimana kita tahu gizi yang seimbang? Bagaimana kita kan udah memberikan nutrisi dan makanan yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah benar gitu ya, kita sudah seimbang memberikannya?
Nah, itu para moms di rumah itu bisa cek, Mbak Mesti, ya itu adalah dari namanya kurva pertumbuhan ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya, nah, itu jangan lupa. Jadi selalu diplot setiap bulan untuk beratnya berapa, tingginya berapa. Karena harus seimbang. Memang gizi itu nggak boleh terlalu berlebihan juga. Seperti yang disampaikan oleh Gigi tadi. Kalau berlebihan kan jadi overweight, jadi obesitas. Itu juga jadi masalah loh sekarang ini. Ya, Iya, kan? betul, Kalau dulu, betul. zaman dulu kan anak-anak kita kurus-kurus ya, zaman perjuangan dulu, zaman susah gitu. Tapi ya sekarang ini ya, yang dulunya nggak ada yaitu obesitas, sekarang juga cukup meningkat nih Mbak Mesti ya. Dan benar sekali yang disampaikan Gigi ya, bahwa memang harus seimbang. Jadi gimana kita tahu seimbangnya? Kita harus pakai chart sebenarnya. Harus dipantau setiap bulan seperti itu ya. Berat badannya, tinggi badannya, supaya nggak stunting juga. Itu kan juga penting tuh ya, stunting ya. Kalau kurus tuh namanya wasting, stunting. Nah, itulah cara kita untuk tahu bahwa apa yang kita berikan itu sudah benar, sudah seimbang, tidak obesitas. Dan tadi Gigi mengatakan memang benar karbohidrat nggak harus selalu nasi kok. Kalau nasi terus bosen juga kali ya anak-anak zaman sekarang ya, kayak Rafathar gitu. Iya. Wah, sekarang makan udah banyak banget. Boleh karbohidrat dari sumber yang lain. Kentang boleh, ya kan? Kemudian jagung juga boleh, umbi-umbian juga boleh ya. Jadi semua itu bisa diberikan secara bervariasi, karena terutama kalau anak memang membutuhkan menu yang bervariasi ya. Roti ya, gandum, nah serealia, itu semua adalah sumber-sumber karbohidrat yang bisa diberikan untuk anak kita. Intinya variasi makanan gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak harus nasi ya. Kalau zaman dulu kan gitu dok, kita kalau belum makan nasi tandanya kita belum makan loh dok. Jadi suruh makan nasi banyakan gitu loh ya kan. Tapi ternyata nggak harus begitu. Udah bener yang dilakukan sama Mama Gigi ya berarti ya dok ya. Betul. Oke, aku pengen nanya nih sama Gigi, ini kan pasti kita sebagai orang tua pernah mengalami anak-anak yang kayaknya lagi susah makan atau pilih-pilih ya Gi ya. Benar. Rafathar pernah nggak susah makan gitu? Atau enggak lagi... Pernah banget, apalagi sebenarnya Rafathar tuh baru kayak badannya tuh baru lebih berisi tuh setelah ini sih baru kayak tahunan pas pandemi ini, setahun 2 tahun ini tuh baru badannya lebih berisi. Nggak tahu ya, aku nggak tahu sama udah disunat atau belum. Jadi aku merasa setelah dia disunat kemarin umur 4 tahun tuh dia emang pertumbuhannya lebih cepat gitu. Lebih cepat. Lebih makannya juga jauh lebih banyak gitu. Apa juga karena nggak tahu